Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Selamat datang di presentasi kami. Presentasi ini adalah presentasi proyek SBD yang kedua, itu sistem database UKM ITS yang kami buat. Kami adalah kelompok A1, saya Andika, anggotanya ada Erlangga, Firdaus, Syamil, dan Sofi. Oke, lanjut mulai saja presentasinya. Baik, yang pertama ada perancangan transaksi. Nah, di perancangan transaksi ini kami membuat daftar transaksi, yang mana membagi berdasarkan usernya, ada mahasiswa, UKM, dan LMB. Nah, untuk mahasiswa di sini hanya bisa melihat saja, melihat informasi. Kemudian untuk UKM ini bisa mengedit, menambah, dan menghapus informasi atau data. Kemudian ada juga LMB, ini hampir sama dengan UKM, akan tetapi LMB itu hanya bisa melihat, dan khususon untuk daftar UKM, LMB bisa menambah dan menghapus. Serta LMB juga bisa melihat administrasi dari sebuah UKM. Next. Ini merupakan contoh perancangan aplikasinya. Ya, kemudian setelah itu ada perancangan antarmuka yang mana ada 3 user view kan, yaitu mahasiswa bisa dilihat, hanya bisa melihat saja, kemudian ada staf UKM yang bisa mengedit, menambah, dan menghapus. Kemudian juga ada lembaga minat bakat, yaitu bisa melihat saja dan bisa melihat, mengupdate, dan menghapus daftar UKM saja. Next. Ya, di sini ada struktur basis data yang kami buat. Ada 10 tabel yang masing-masing terhubung dengan relasi one to many, to many, dan ada one to one. Tetapi yang one to one ini itu adalah termasuk enhance ER, yaitu di generalisasi. Lalu ada asosiasi juga. Selanjutnya adalah implementasi transaksi. Jadi di sini kami menyontohkan implementasi transaksi pada masing-masing user view. Yang pertama di sini terdapat user view mahasiswa ITS, di mana transaksi yang kami contohkan pada user view ini kami mengambil untuk melihat detail data dari tabel daftar UKM. Jadi untuk user view ini hanya memiliki hak akses untuk melihat saja, sehingga query yang kami tampilkan di sini akan memberikan hak akses kepada user view untuk melihat seluruh daftar UKM yang ada. Next. Kemudian selanjutnya implementasi transaksi pada user view UKM. Untuk UKM ini memiliki hak akses atau memiliki wewenang untuk melihat dan melakukan beberapa perubahan pada data dari database UKM ini. Nah, salah satu transaksi yang kami ambil di sini yaitu transaksi memasukkan data baru atau anggota baru ke tabel anggota UKM. Jadi dari Ya, lalu setelah itu ada implementasi transaksi pada user view LMB. Ini dicontohkan dengan read dari administrasi UKM. Dan bisa juga untuk transaksi mix-nya dilakukan pada tabel daftar UKM. Baik, kemudian
Selanjutnya ada bab 3 yaitu inisialisasi data, yang mana data apa saja yang kami masukkan. Nah, di sini kami menggunakan 10 data UKM yang dibuat agar memiliki value ya. Di antaranya yaitu ada daftar UKM, yaitu merupakan list UKM yang ada di ITS, kemudian kontak UKM, ini adalah kontak person dari UKM, kemudian prestasi UKM, ini seperti prestasi yang pernah diraih oleh sebuah UKM, kemudian ada juga staf UKM, dan tentunya anggota UKM, kemudian ada juga kegiatan UKM dan latihan UKM. Nah, selain itu ada administrasi dari UKM, dan juga tidak lupa daftar hadir UKM dan daftar juara anggota yang pernah diraih. Next. Nah, kemudian kami melakukan dengan menggunakan beberapa cara untuk mendapatkan sebuah data, di mana kita mengambil atau mencari dari seperti media sosial, yaitu Instagram hingga websitenya. Nah, ini dilakukan supaya data yang kami peroleh benar-benar valid. Nah, untuk ini yang kami masukkan adalah untuk data daftar UKM dan kontak UKM. Nah, selain itu UKM di sini juga dibagi menjadi 3 bidang, diantaranya yaitu bidang seni, olahraga, dan khusus. Nah, kemudian yang terakhir yaitu data yang kami inputkan ini seperti random atau mengambil sampel. Karena mengapa? Karena untuk data asli sebuah UKM saja, untuk kami contohkan satu UKM saja, itu ada yang memiliki data yaitu berupa anggota hingga ratusan, bahkan mungkin ada yang mencapai ratusan ribu. Nah, oleh karena itu kami di sini menggunakan sampel yaitu berisikan 7 anggota, 3 staf, dan prestasi yang dimiliki, kemudian ada 2 administrasi, 1 latihan dan kegiatan yang dilakukan, kemudian 3 daftar hadir dari kegiatan, dan prestasi anggota yang mungkin dimiliki. Ya, kemudian kami uji database kami secara internal. Nah, di database kami ini kapabilitas CRUD-nya sudah cukup mumpuni, namun ada beberapa, khususnya 2 tabel, yaitu daftar hadir dan daftar yang meraih prestasi itu tidak dapat diimplementasikan untuk bagian delete dan update karena tidak adanya primary key. Nah, berikut ini adalah lampiran video yang menjelaskan aplikasi database kami. Namun kami peragakan sedikit di sini, yaitu untuk UKM. Misalnya UKM dapat melihat anggota yang hanya tergabung pada UKM-nya saja, tetapi misalnya kalau di LMB dapat melihat anggota yang tergabung pada semua UKM. Kalau untuk mahasiswa hanya dapat melihat 5 tabel saja. Kemudian pada pengujian ada skenario pengujian fungsional yang mana user mahasiswa dengan contoh yaitu melihat jadwal latihan dengan skenario utamanya yaitu mengklik database UKM, kemudian menampilkan pilihan semua atribut tentang UKM, kemudian aksi aktor yaitu mengklik jadwal latihan dan reaksi sistemnya akan menampilkan semua jadwal latihan UKM. Kemudian untuk skenario alternatifnya, reaksi sistem akan tidak dapat menampilkan jadwal latihan UKM, lalu menampilkan untuk melakukan penyegaran ulang, dan aksi aktor yaitu melakukan penyegaran ulang, sehingga sistem dapat merefresh tampilan, dan bila terdapat kesalahan maka akan menampilkan jadwal latihan UKM. Bila tidak terdapat kesalahan maka akan menampilkan jadwal UKM. Next. Kemudian untuk user UKM dengan contoh menambah daftar anggota UKM seperti yang bisa dilihat dengan kondisi awal dan terdapat skenario alternatifnya. Next.
Kemudian untuk user LMB dengan contoh melihat administrasi UKM, yaitu dengan skenario utama mengklik database UKM, kemudian sistem akan menampilkan pilihan semua atribut tentang UKM, kemudian aktor akan mengklik administrasi, lalu sistem akan menampilkan semua administrasi UKM. Kemudian skenario alternatifnya bisa dibaca sebagai berikut. Next. Ya. Untuk hasil dari pengujian fungsional tadi, itu semuanya berhasil dan hasilnya kami lampirkan pada laporan. Lalu berikutnya ada pengujian usability yang kami lakukan pada tiga perwakilan dari user view kami. Untuk user view mahasiswa, skenarionya adalah mahasiswa ingin mencari UKM yang memiliki jadwal latihan sesuai hari kosongnya. Lalu mahasiswa ingin mencari kontak dari UKM yang diminati. Tujuannya untuk mempermudah mahasiswa mencari UKM yang sesuai dengan jadwalnya. Lalu untuk mempermudah mahasiswa mengontak perwakilan UKM. Setelah diuji, pendapat mahasiswa yaitu database-nya sudah cukup lengkap, tetapi antarmukanya kurang ramah pengguna. Dan sebaiknya diberikan user flow dulu di awal dan penjelasan yang mendukung pada setiap tabel-tabelnya. Untuk user view staf UKM, skenario pengujian staf UKM yaitu staf UKM ingin menambah anggota, ingin mengganti jadwal, atau menghapus anggota yang tidak aktif. Tujuannya untuk mempermudah operasional UKM. Pendapatnya staf UKM, database-nya sudah sesuai dengan yang dibicarakan saat wawancara dan untuk penggunaannya tidak terlalu rumit. Dan yang terakhir, user view pengurus LMB, skenarionya itu mencari data anggota UKM dan mencari data laporan yang dikeluarkan masing-masing UKM. Tujuannya untuk mempermudah pengelolaan UKM-UKM yang ada. Pendapatnya yaitu database sudah cukup baik dan lengkap dan dapat membantu pekerjaan pengelolaan UKM. Lalu selanjutnya ada traceability matrix dari sistem kami, yang dimana terdapat 28 kebutuhan yang dibagi menjadi dua jenis, berdasarkan user view dan juga berdasarkan non-fungsionalnya. Di sini user view pertama, yaitu mahasiswa memiliki 6 kebutuhan, lalu staf UKM memiliki 10 kebutuhan, dan yang terakhir LMB memiliki 8 kebutuhan. Dapat dilihat dari traceability matrix yang kami buat ini, terdapat persentase keberhasilan yang sangat tinggi, sebesar 91%, yang diambil berdasarkan 28 kebutuhan yang ada. Nah, apa saja yang gagal itu dicantumkan seperti berikut, yaitu yang pertama ada pada staf UKM, yang keberhasilannya hanya mencapai 50%, lalu pada staf UKM kembali 50%, dan yang terakhir staf UKM 75%. Lalu ada satu lagi, yaitu ketika di staf UKM untuk kebutuhan U2 T02, di mana keberhasilannya juga hanya 75%. Lalu pada bagian kebutuhan non-fungsional, yaitu login menggunakan username dan password, gagal. Ya, kegagalan di traceability matrix ini juga terkait dengan tabel-tabel yang tidak memiliki primary key, jadi tidak dapat mengubah datanya satu-satu. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih telah menyimak presentasi kali ini.